Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan 7 kisah Kiai Haji Hamim Jazuli, atau yang lebih dikenal dengan Gus Mek. Salah satu kisah yang akan dibacakan yakni, kisah surat dari Nabi Khidir untuk Gus Mek. Kisah pertama, seorang pengemis mendidik Gus Mek menjadi wali Allah. Suatu pagi di kota Kediri, Gus Mek beserta Miftah Garum, Blitar berjalan-jalan dengan menaiki sepeda. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Gus Mek mengajak berhenti. "Miftah, kamu nanti ikut bersalaman dengan orang itu," katanya sambil menunjuk seorang pengemis yang sedang meminta-minta. Keduanya lalu menunggu. Setelah ada orang yang memberi, pengemis itu berdiri dan beranjak pergi. Gus Mek kemudian mengucapkan salam, pengemis itu pun membalasnya. "Loh, kok kamu Gus?" kata pengemis itu. "Iya Mbah," sahut Gus Mek. "Di sana loh, Gus, ada warung murah, tetapi masih ada yang lebih murah lagi," kata pengemis itu. "Iya Mbah, hanya itu saja Mbah?" tanya Gus Mek. "Iya Gus," jawab pengemis itu sambil berlalu. Setelah pengemis itu pergi, Gus Mek berkata kepada Miftah, "Tah, orang itu adalah orang yang terbalik." "Terbalik bagaimana Gus?" tanya Miftah keheranan. "Maksudnya, kelak di akhiratnya dia tidak seperti itu. Dia kalau tidur seenaknya sendiri, di emperan toko juga sudah biasa." Kiai Mahrus Ali Lirboyo Kediri mencari orang itu dalam 2 tahun tidak ketemu. "Kalau aku sering sekali bertemu dengan dia," kata Gus Mek. "Kok menunjukkan warung murah Gus?" tanya Miftah lagi. "Ya, itu tadi mencemooh aku. Maksudnya, aku dilarang takabur. Tapi, aku kan masih muda, ya tidak bisa kalau tidak takabur. Sedangkan dia sudah tua, ya pasti bisa untuk tidak takabur," jawab Gus Mek. Akhirnya, Gus Mek juga pernah berpesan kepada Amar Mujib santri Ploso Kediri yang sering mengikutinya. "Jangan sekali-kali kamu suudzon atau buruk sangka dengan siapa saja. Apabila ada orang yang meminta sumbangan, anggaplah ia bagian dari orang syalih atau min asyalihin. Bila ada pengemis meminta-minta, anggaplah ia bagian dari orang arif dan bijaksana atau min al-arifin. Bila ada seorang kiai yang meminta sumbangan, anggaplah dia bagian dari orang-orang yang berpengetahuan sangat luas atau min al-alimin. Kalau sudah begitu, mintalah doa restu." Dari buku biografi perjalanan dan ajaran Kiai Hamim Jazuli, Gus Mek, karya M. Nurul Ibad. Kisah kedua, Mbah Jogo Rekso menguji kewalian Gus Mek. Kiai Gus Jogo Rekso atau Mbah Jogo Rekso atau Mbah Jogo atau Mbah Gus Raden Santri, merupakan kiai nan masyhur waliullah asal Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Mbah Jogo adalah kiai karismatik yang sering disowani Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gus Mek. Mbah Jogo merupakan putra dari Kiai Haji Harun dan Nyai Ngebong. Gus Jogo Rekso merupakan nama asli beliau. Nama Jogo Rekso diberikan Kiai Haji Harun agar kelak putranya bisa Jogo menjaga dan Rekso memelihara atau melindungi. Nama depan Gus adalah panggilan dari ibu Nyai Ngebung semenjak Mbah Jogo masih bayi. Mbah Jogo merupakan santri dari Kiai Haji Dalhar Watu Congol. Saat mengaji, Mbah Jogo memiliki rasa takdim yang amat tinggi terhadap gurunya. Mbah Jogo masyhur jadzab dan horikul adat. Saat nyantri, Mbah Jogo pernah mengalami musnah atau holwat atau menyepi selama 4 tahun untuk takorrub pada Allah.
Terhitung sejak 1938 sampai 1942, Gus Mik sering sowan pada Mbah Jogo. Pernah suatu kali, Gus Mik sowan pada Mbah Jogo. Gus Mik langsung ditempeleng dengan keras Mbah Jogo sampai pipi Gus Mik memerah. Gus Mik langsung mundur pelan, tapi dicegah Bunyai Jogo. Beliau diminta Bunyai untuk maju lagi. Gus Mik lalu maju lagi lebih dekat. Tapi, Mbah Jogo kembali menempeleng lebih keras, hingga mata beliau berkaca-kaca menahan sakit. Gus Mik langsung mundur. Tapi dicegah dan diminta Bunyai Jogo untuk kembali maju. Saat Gus Mik maju mendekat, kembali Mbah Jogo menempeleng Gus Mik untuk yang ketiga kalinya sampai wajah Gus Mik tampak lebih memerah. Ketika berpamitan pulang, Mbah Jogo memeluk Gus Mik cukup lama sekali. Hikmah dari kejadian itu, ketika ada tamu yang akan jadi waliullah, Mbah Jogo selalu menguji tamu itu dengan perlakuan yang kurang mengenakan. Terbukti, kelak Gus Mik dikenal sebagai waliullah yang keramat. Kisah ketiga, hujan deras tidak mau menyentuh tubuh Gus Mik. Gus Mik adalah sosok kekasih Allah yang kisah-kisah hidupnya sering menyimpan rahasia yang menakjubkan. Sosok Gus Mik memang tidak lazim sebagaimana ulama biasanya, karena dakwah Gus Mik berada di tempat remang-remang, perjudian, diskotik malam, dan lain sebagainya. Kiai Hamid Pasuruan sendiri pernah mengakui bahwa jalan dakwah Gus Mik memang tak bisa ditiru banyak ulama, karena hanya orang-orang tertentu yang mampu menjalankannya. Kisah karomah Gus Mik melekat dalam hidup para santri dan pecintanya. Harisma Gus Mik juga terlihat sangat nyata dari berbagai kisah yang disaksikan langsung para santri dan masyarakat jamaahnya. Gus Dur sendiri sangat menghormati Gus Mik. Video Gus Dur satu majelis dengan Gus Mik juga beredar luas. Terlihat sekali sosok Gus Mik yang luar biasa gaya dakwah dan perangainya. Sosok kekasih Allah yang selalu menebarkan kedamaian dan kesejukan kepada siapa saja. Walaupun dikenal luas dengan kemasyurannya, sosok Gus Mik adalah ulama yang sangat teguh menjaga prinsip syariat. Kalau itu barang haram, maka tegas Gus Mik tunduk sesuai aturan syariat. Dalam hal kesunahan dan wiridan, Gus Mik juga sosok penuh teladan yang mengesankan. Aurat Lailiyah adalah suatu kegiatan wirid berjamaah, dan sesuai dengan namanya yang dilaksanakan ketika malam hari. Saat itu kegiatan wirid Lailiyah masih sedikit pengikutnya, Gus Mik selaku pendiri selalu berusaha untuk hadir. Gus Mik selalu hadir tanpa peduli cuaca hujan ataupun terang, bahkan meski banjir berusaha untuk hadir. Dan salah satu kelebihan Gus Mik di mata para jamaahnya adalah, meski cuaca mendung bahkan hujan deras pun akan reda ketika Gus Mik berangkat menuju ke tempat kegiatan wirid Lailiyah itu. Pernah suatu saat, ketika majelis semaan Al-Quran Jantiko sudah berdiri dan dilaksanakan di Desa Surat Kecamatan Mojo, Kediri. Saat itu hujan sangat deras, Gus Mik datang dengan diantar sebuah mobil. Banyak para jamaah Samiin yang menyaksikan Gus Mik keluar dari mobil dan berjalan ke arah tenda tanpa basah. Hujan seakan menyisih untuk menghormati beliau. Kisah keempat, Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo menembus mata batin Gus Mik. Saat itu menjelang Ramadan tiba. Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo datang ke pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri dengan mengendarai mobil sedannya. Kiai Mahrus saat itu datang untuk mengambil Gus Mik agar dipondokkan ke pesantren Lirboyo. Memang hubungan antara Pondok Lirboyo dengan Pondok Ploso dari dulu sangatlah baik. Bahkan Kiai Haji Ajazuli Utsman sang muasis Pondok Al-Falah Ploso seringkali menerima undangan-undangan pernikahan,
perayaan Hari Islam. Acara pondok-pondok lain menyempatkan dirinya untuk hadir meskipun ke tempat yang lebih jauh. Biasanya beliau dijemput bersama-sama dengan Kiai Haji Marzuki Dahlan Lirboyo dan Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, yang mana pada saat itu Pondok Lirboyo diasuh oleh kedua menantu simbah Kiai Haji Abdul Karim, sang muasis Pondok Lirboyo Kediri. Terkadang beliau Kiai Haji Ajazuli Utsman tampil mengisi acara baik sebagai pembicara dan pembacaan doa yang diisi oleh Kiai Haji Marzuki Dahlan atau Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Keinginan Kiai Haji Mahrus Ali meminta agar Gus Mik dipondokan di Lirboyo itu tidak lepas dari pandangan batiniah atau mata hati beliau. Mata batiniah penglihatannya lebih tajam daripada mata lahiriah. Kalau mata lahiriah hanya bisa melihat warna, bentuk, sinar dan lainnya dari jarak dekat. Sedangkan mata batiniah dapat menjangkau hal-hal yang tak terbatas sampai ke alam metafisika atau alam gaib dan dapat pula menjangkau peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Demikianlah pandangan Kiai Haji Mahrus Ali terhadap putra sahabatnya, karena beliau memandang beda terhadap Gus Mik itu. Tercatat dalam satu riwayat Gus Mik mondok di Lirboyo 2 kali di tahun yang sama, kira-kira terjadi pada tahun 1953 Masehi. Namun Gus Mik hanya 16 hari kemudian beliau pulang tidak mau kembali nyantri ke Lirboyo. Selang beberapa bulan kemudian Gus Mik kembali lagi mondok di Lirboyo yang kedua kalinya. Di saat mondok yang kedua kalinya ini ada beberapa perilaku Gus Mik yang unik sewaktu di pondok seperti suka menghindari guru, sering tidur di saat mengaji, meletakkan kitab di atas genting, sering bepergian ketimbang di pondok. Kisah kelima, karomah Gus Mik mendidik istrinya selama 30 hari. Kiai Haji Hamim Jazuli, atau akrab dipanggil Gus Mik, adalah sosok wali masyhur pada zamannya. Gus Mik adalah putra Kiai Haji Jazuli Utsman, pendiri pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, Jawa Timur. Kisah hidup Gus Mik penuh dengan sesuatu yang menakjubkan. Salah satunya kisah Gus Mik dalam mendidik istrinya, yakni Ibu Nyai Lilik. Awalnya, Ibu Nyai Lilik adalah seorang pemain tenis meja yang handal. Sering diajak lomba-lomba yang berkaitan dengan olahraga. Ibu Lilik ini tidak pernah mondok atau sekolah yang ada hubungannya dengan pelajaran agama Islam. Akan tetapi Gus Mik menyukainya dan menikahinya. Sewaktu Nyai Lilik menjadi istrinya, malam pertama sampai malam ke-30 Nyai Lilik tidak pernah keluar kamar. Itu merupakan kemauan dari Gus Mik. 30 hari di kamar tidak boleh bertemu dengan siapapun kecuali dengan Gus Mik. Apabila beliau lapar, makanan akan diantarkan ke kamarnya dan segala kebutuhan disiapkan oleh Gus Mik. Ini adalah cara Gus Mik mengajari istrinya. 30 hari diajarkan ilmu-ilmu agama dan 30 hari pulalah Nyai Lilik menghafal Al-Quran 30 juz. Nyai Lilik sangat berubah setelah menikah dengan Gus Mik. Beliau yang awalnya hanya seorang wanita biasa pemain tenis meja yang tidak mengerti kaitannya dengan ilmu-ilmu agama menjadi mengerti ilmu agama karena diajari oleh Gus Mik. Kisah keenam, semut hitam jadi obat lumpuh karena berkah Gus Mik. Namanya Pak Adnan. Ia dikenal seorang miskin dan fakir di desa Ploso Mojo Kediri, Jawa Timur. Sehari-hari menitipkan makanan di kantin Pondok Al-Falah Ploso yang didirikan Kiai Haji Jadzuli Utsman. Seberapapun hasilnya, Pak Adnan menikmati semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di samping itu, sosok Pak Adnan ternyata punya seorang keponakan yang sampai umur 9 tahun belum bisa jalan. Ikhtiar ke dokter, tabib, kiai semua sudah dilakukan.
Hanya satu yang belum, yaitu Gusmik, karena memang susah mencarinya. Suatu ketika, setelah selesai jamaah di Masjid Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Pak Adnan melihat Gusmik sedang duduk santai tanpa pakai baju atasan di teras madrasah depan masjid. Pak Adnan langsung buru-buru mendekat dan menceritakan perihal keponakannya kepada Gusmik. Kemudian Gusmik dawuh, "La opo bok kiro aku dukun? Kamu kira saya ini dukun? Keh mboten Gus, kulo nyuwun barokah dungon jenengan." "Ya tidak Gus, saya kan mau minta barokah doa jenengan." Gusmik diam sebentar, lalu dawuh, "Ya sudah, aku mau memohonkan sama Tuhan untuk kesembuhan keponakanmu, tapi ada syaratnya, yaitu jangan pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Kalau kamu menceritakan hal ini, memang keponakanmu akan sembuh tetapi kamu yang akan mati. Kecuali kalau aku sudah meninggal, silahkan kamu ceritakan hal ini." Pak Adnan menyetujui syarat tersebut kemudian menjawab, "Iya Gus." Gusmik kemudian dawuh, "Saiki muliho, goleo semut sing rupane ireng terus dulangno nyang ponakanmu. Sekarang pulanglah, carilah semut yang berwarna hitam, kemudian suapilah keponakanmu dengan semut itu." Dengan penuh keyakinan, Pak Adnan pulang dan mencari semut hitam dan disuapkan kepada ponakannya yang 9 tahun di kasur saja. Lalu Pak Adnan keluar dan kembali 1 jam kemudian. Dilihatlah si keponakan ternyata tidak ada di kasurnya. Dicari-cari ternyata ada di sumur sedang menimba air. Pak Adnan langsung menangis syukur atas kesembuhan keponakannya. Tapi Pak Adnan tidak berani cerita karena kalau cerita resikonya dia yang akan mati. Sampai Gusmik wafat pada tahun 1993, baru dia cerita kepada seseorang yang punya masalah yang sama, anaknya belum bisa berjalan. Dicarilah semut hitam, menirukan apa yang dikatakan Gusmik dengan harapan anaknya bisa sembuh. Sampai habis semut berkilo-kilo si anak belum bisa berjalan juga. Jelas bukan faktor semut, tapi faktor doa dari Sang Kekasih Tuhan. Kisah ke-7, ketika Nabi Khidir memberi kitab kepada Gusmik. Kiai Haji Hashim Soleh merupakan salah satu Kiai Ponorogo yang disegani. Ada kisah menarik ketika beliau menunaikan ibadah haji. Seperti pada umumnya jamaah haji sewaktu akan pulang ke Indonesia, Kiai Hashim berdoa di hadapan Ka'bah. Tiba-tiba di sampingnya muncul sosok orang tua berpakaian putih wangi menitipkan 5 jilid kitab kepada Kiai Hashim untuk diberikan kepada Hamim Jazuli Al-Jawi. Nama yang belum pernah dikenal dan didengar oleh Kiai Hashim pada waktu itu. Ajaibnya, setelah menitipkan kitab tersebut kepada Kiai Hashim, orang tua tadi langsung menghilang. Ketika dalam perjalanan pulang dari Mekah, Kiai Hashim menyempatkan diri untuk membaca seluruh isi kitab, tapi ada 2 jilid kitab yang tidak faham sama sekali. Selama perjalanan itu, Kiai Hashim berusaha mencari informasi dan menanyakan setiap orang yang ditemui tentang sosok Hamim Jazuli Al-Jawi, hingga beliau tiba di rumah Ponorogo. Konon, Kiai Hashim mencari Hamim Jazuli Al-Jawi selama 3 bulan, dari Ponorogo sampai wilayah Jawa Tengah. Tak lama berselang terdengarlah informasi tentang sosok yang bernama Hamim Jazuli tepatnya di daerah Kediri. Uniknya ada 2 nama Hamim Jazuli. Yang pertama berasal dari daerah Pare dan yang kedua daerah Ploso Mojo Kediri. Kemudian Kiai Hashim menuju daerah Pare menemui orang yang bernama Hamim Jazuli. Ternyata ia adalah petani sawah. Selanjutnya Kiai Hashim langsung melanjutkan perjalanan ke Pondok Ploso. Sebelum masuk daerah Ploso, Kiai Hashim berniat melaksanakan sholat Isya.
Lantaran jarum jam menunjukkan jam 20 malam, beliau pun mampir di musola. Sesampainya di teras musola, Kiai Hashim kaget sebab teras itu digunakan orang-orang bermain domino. Salah satu dari 4 pemain domino itu juga terkesiap sambil melihat Kiai Hashim berjalan menuju musola. Kiai Hashim membatin, musola kok digawe main kartu domino. Selesai sholat, Kiai Hashim menuju Ploso untuk berkunjung ke rumah Hamim Jazuli Al-Jawi. Beliau ditemui santri dalem atau Khodam dalem. Kiai Hashim diberitahu oleh Khodam itu bahwa Gus Mik pulang ke rumah biasanya mendekati waktu sholat subuh. Kiai Hashim menunggu kedatangan Hamim Jazuli Al-Jawi. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah sosok orang yang menutupi wajahnya dengan kain sarung. Tatkala berhadapan dengan Kiai Hashim, penutup wajah berupa sarung itu dibuka. Orang itu tersenyum sambil melangkah masuk rumah. Kiai Hashim terperanjat bukan main. Beliau menggumam, "Lo orang ini kan yang tadi main domino di teras musola." Akhirnya, 2 sosok hebat ini bertatap muka dalam sebuah ruangan. Gus Mik menemui Kiai Hashim tepatnya di ruang tamu seraya mengucap, "Alhamdulillah Kiai Gede Ponorogo Endugi, Kiai Besar Ponorogo datang." Untuk kesekian kalinya Kiai Hashim terkejut dengan sapaan, "Kiai Ponorogo." Padahal Kiai Hashim tidak pernah sekalipun bertemu, apalagi berkenalan dengan Gus Mik. Bahkan masyarakat Mayak Ponorogo belum pernah ada yang memanggilnya dengan sebutan Kiai Gede Ponorogo. Kemudian Kiai Hashim menceritakan kronologi mulai awal hingga akhir. Gus Mik mendengarkan tutur kisah Kiai Hashim dengan seksama sambil tersenyum. Gus Mik pun mengucapkan alhamdulillah berulang kali. Kiai Hashim lalu menyerahkan ke-5 jilid kitab yang diberikan orang tua misterius di Mekah kepada Gus Mik. Kemudian Gus Mik berkata, "Tiang sepuh ingkang kepanggih lan titip kitab 5 jilid dateng panjenengan niku sejatine Nabi Khidir." Gus Mik menyerahkan 3 jilid kitab kepada Kiai Hashim sambil menuturkan, "Niki damel panjenengan, ini untuk Anda dan 2 jilid damel kulo, 2 jilid untuk saya." Mungkin itu sebabnya Kiai Hashim tidak paham isi 2 jilid kitab itu, mengingat Kiai Hashim belum makomnya untuk mempelajari 2 jilid kitab yang diperuntukkan Gus Mik. Selanjutnya, Kiai Hashim pun meminta barokah doa kepada Gus Mik. Singkat kisah, bibarokati Kiai Hashim menyerahkan kitab serta dibarengi doa dari Gus Mik. Kini Pondok Pesantren Darul Huda Mayak menjadi salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur dengan ribuan santri. Demikian kisah ini dibacakan, semoga ibrah dan hikmat tercurah kepada kita semua. Sumber kisah, bangkitmedia.com. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.